Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Menjelaskan. Nah, di sini saya, Melinda Damayanti, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian keterampilan menjelaskan. Salah satu peran seorang guru dalam dunia pendidikan adalah sebagai pengajar. Keberhasilan pencapai tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh strategi belajar yang baik yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, menjelaskan merupakan tindakan yang banyak dilakukan, terutamanya oleh guru, apalagi di bidang pendidikan sekolah dasar. Keterampilan menjelaskan sangat penting bagi guru karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa yang berupa penjelasan yang guru berikan. Penguasaan keterampilan menjelaskan yang didemonstrasikan guru akan memungkinkan siswa memiliki pemahaman yang maksimal tentang materi yang dijelaskan, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dengan menyadari banyak peristiwa dalam belajar mengajar yang menuntut guru untuk menjelaskan, maka keterampilan menjelaskan bagi seorang guru adalah hal yang sangat utama ataupun pokok. Hasil belajar yang diperoleh dari penjelasan adalah pemahaman, bukan ingatan, pemahaman yang dimiliki siswa. Sehingga setelah penjelasan yang diberikan oleh guru, siswa dapat menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Dalam proses pendidikan, memahami adalah lebih diharapkan daripada hanya menghafal. Setelah mendengarkan penjelasan saya mengenai dasar-dasar dari keterampilan menjelaskan ini, selanjutnya di sini saya ada mengambil pengertian menjelaskan dari segi etimologisnya. Nah, kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas. Pada dasarnya, guru menjelaskan yang membuat siswa-siswi menjadi tahu, yang dari tidak tahu menjadi tahu. Terkandung makna pengkajian informasi secara sistematis, hubungan sebab akibat, hubungan antara teori dari praktek, atau hubungan antara dalil-dalil dengan contoh. Misalnya saja, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari dari butir-butir air. Setelah terjadinya hujan, akan timbulnya pelangi. Akibatnya, langit menjadi indah karena adanya pelangi yang berwarna-warni. Itu contoh sederhananya. Nah, di sini selanjutnya ada poin-poin dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama, penyampaian sesuatu ide atau pendapat. Nah, penjelasan ini diartikan tadi sebagai bukan sebuah hafalan, merupakan pemikiran yang kemudian dikemukakan oleh peserta didik dari pemahaman yang sudah guru jelaskan. Yang kedua, pengorganisasian dalam penyampaian ide tersebut. Misalnya saja, siswa-siswi diminta untuk mengelompokkan sesuatu, kemudian memberikan tanggapan tentang kasus yang diberikan. Yang ketiga, sistematika penyampaian. Sistematika di sini merupakan cara kita dalam menyampaikan suatu pendapat atau menjelaskan, tepat atau tidaknya, dimengerti atau tidaknya. Dan yang keempat, hubungan antar hal terkandung dalam ide. Maksud di sini adalah misalnya antara pelangi dan hujan. Apakah itu ada hubungannya? Di manakah letak hubungannya? Ada sebab akibatnya atau ada akibat dan sebab yang ditimbulkan? Dan yang kelima, ada upaya untuk secara sadar. Nah, misalnya saja siswa-siswi diminta untuk menjelaskan, tetapi siswa-siswi tersebut tidak paham dengan penjelasan awal yang kita berikan. Maka harusnya ada upaya secara sadar untuk menumbuhkan pengertian ataupun pemahaman dari diri siswa itu sendiri agar mereka dapat menjelaskan kembali apa yang sudah kita jelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai makna menjelaskan dapat dibedakan menjadi. Di sini ada 5 bagian.
Yang pertama, menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi ini dapat diartikan sebagai pemberitahuan, menyatakan bahwa ini adalah begini. Ini adalah begini. Menceritakan, menyampaikan fakta, memberi instruksi. Jadi, isi yang disampaikan tidak menunjukkan hubungan tertentu, tidak bersifat problematik hanya untuk sekedar diketahui saja. Siswa hanya menerima dan mengingatnya. Misalnya, di halaman sekolah kita ada bunga matahari. Itu sesuai fakta. Di sini menyampaikan informasi bahwa di halaman sekolah kita terdapat bunga matahari. Ini adalah begini. Di lingkungan sekolah kita ada bunga matahari. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua yaitu menerangkan. Isi yang disampaikan menunjukkan apa dan bagaimana sesungguhnya sesuatu. Jadi bersifat pengertian atau istilah. Siswa telah menerima isi yang dijelaskan diharapkan mengerti isi tersebut. Jadi menerangkan, misalnya bunga matahari merupakan bla bla bla. Di situ kita mulai menerangkan bunga matahari itu adalah bunga jenis apa, spesies apa, tumbuhnya berapa lama, dan manfaat dari bunga matahari itu apa. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan. Nah, isi yang disampaikan menunjukkan mengapa dan untuk apa sesuatu terjadi sedemikian rupa. Menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih. Misalnya di penjelasan sebelumnya saya mengambil contoh pelangi dan rintikan air. Mengapa adanya pelangi setelah hujan? Itu tentunya pasti terjadi pembiasan. Nah, itu adanya hubungan antara dua hal atau lebih. Penjelasan merupakan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis yang bertujuan untuk bagaimana dua hal atau lebih tadi berhubungan satu ataupun berpengaruh. Nah, misalnya tadi hubungan sebab akibat dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu memberi motivasi. Tentunya sebelum kita memulai masuk kepada inti pembelajaran, guru di awal sudah memberikan motivasi. Nah, di dalam proses menjelaskan juga, motivasi merupakan hal yang sangat penting agar terjadinya respon dari peserta didik, adanya stimulus dan respon dari peserta didik dan kepada pendidik. Karena sebenarnya tujuan yang guru berikan itu adalah supaya peserta didik dapat memahami penjelasan yang guru berikan. Nah, pemberian motivasi ini merupakan dorongan, menimbulkan minat, perhatian, dan kemauan siswa. Misalnya saja dari contoh pelangi tadi, saya memberitahu bahwa pelangi itu indah. Nah, kemudian saya memberikan dorongan agar menimbulkan minat oleh peserta didik untuk, wah kenapa ya pelangi itu terdiri dari berbagai macam warna, dan itu mengapa ya terjadinya setelah hujan. Nah, itu dapat saya berikan agar menimbulkan minat dan perhatian yang peserta didik lakukan. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pendapat pribadi. Misalnya di sini saya mengambil satu kasus, kemudian saya bagikan menjadi beberapa kelompok di dalam kelas tersebut. Saya memberikan satu kasus yang kemudian saya suruh kepada peserta didik saya untuk diskusikan kasus tersebut. Setelah selesai berdiskusi, saya meminta mereka berpendapat, memberikan tanggapan dari salah satu kasus tersebut. Setiap kelompok memberikan tanggapan yang tentunya berbeda. Nah, dari sesuai pendapat pribadi mereka, kemudian saya baru memberikan bagaimana hubungan pendapat yang mereka berikan itu cocok atau tidak dengan kasus yang mereka diskusikan. Nah, pendapat pribadi ini harus mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Nah, seperti satu kasus yang saya berikan. Saya dapat memberikan pendapat pribadi saya harus sesuai dengan keadaan dan kondisi kelas yang ada.
Jangan saya memberikan pendapat pribadi sesuai dengan kehendak saya sendiri tanpa memikirkan kondisi kelas, lingkungan kelas, bagaimana dengan karakteristik peserta didik yang saya ajar. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baiklah, saya Sukma sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Di dalam keterampilan menjelaskan, tentunya terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan agar penjelasan yang kita sampaikan atau guru sampaikan dapat diserap oleh pendengar atau siswanya. Yang pertama yaitu merencanakan. Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik, terutama yang berkenaan dengan isi pesan dan penerimaan pesan. Yang berkenaan dengan isi pesan atau materi meliputi penganalisian masalah secara keseluruhan, penentuan jenis hubungan yang ada, diantaranya unsur-unsur yang dikaitkan dengan penggunaan hukum, rumus atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan yang telah ditentukan. Jadi, di dalam merencanakan isi penjelasan, kita sebagai guru perlu mengadakan yang pertama yaitu menganalisis pengertian yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu menganalisis pokok persoalan yang hendak dijelaskan. Yang pertama, menerangkan suatu pengertian. Menerangkan suatu pengertian adalah menerangkan apa dan bagaimana sesungguhnya sesuatu itu. Langkah pertama dalam menerangkan suatu pengertian biasanya adalah dengan menerangkan arti atau istilah yang digunakan. Salah satu jalan yang dapat digunakan oleh seorang guru untuk menerangkannya adalah dengan pola deduktif, yaitu yang pertama, tentukan pengertian yang perlu diterangkan dalam definisinya. Kemudian, mencari ciri-ciri yang khas atau unsur-unsur pokok yang paling relevan. Kemudian, memberikan contoh-contohnya. Yang pertama ada dua contoh. Yang pertama dapat contoh positif yang jelas tergolong pengertian yang dijelaskan itu. Yang kemudian yang kedua yaitu contoh negatif yang tidak tergolong dalam pengertian yang dijelaskan itu. Yang keempat, carilah contoh atau penerapan untuk mengecek apakah siswa telah menangkap penjelasan guru dengan baik atau tidak. Langkah-langkah tersebut adalah untuk persiapan guru, sementara untuk proses belajar mengajar lebih baik. Langkah-langkah tersebut dibalik atau pola induktif. Dimulai dengan menyajikan contoh, kemudian mengajukan pertanyaan pada siswa. Yang kedua yaitu menjelaskan sesuatu. Menjelaskan sesuatu dimaksudkan menguraikan jawaban dari pertanyaan mengapa dan untuk apa sesuatu terjadi demikian, dengan menunjukkan hubungan antara dua pengertian atau lebih, sehingga menjadi jelas bagaimana dua hal atau lebih berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, langkah-langkah pokok dalam merencanakan penjelasan adalah sebagai berikut. Menegaskan hal yang perlu dijelaskan yaitu pokok persoalan atau pertanyaan pokok dengan mengidentifikasi unsur-unsur atau pengertian yang mau ditunjuk hubungannya satu sama lain. Yang kedua, menegaskan hubungannya atau kaitannya dengan menunjukkan jenis atau sifat hubungan yang terdapat atas unsur yang dikaitkan itu, misalnya hubungan sebab akibat, timbal balik, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu menegaskan prinsip umum yang melandasi hubungan tersebut dan yang dapat diterapkan atau ditransfer ke bidang yang lebih luas. Kemudian, jenis hubungan dapat dibedakan berbagai macam. Yang pertama, hubungan kausal atau sebab akibat atau prinsip umum. Yang kedua yaitu hubungan fungsional yang berkaitan dengan maksud atau fungsi sesuatu. Yang ketiga yaitu hubungan serial, yaitu menelusuri tahap-tahap perkembangan atau proses terjadinya sesuatu sehingga akhirnya menghasilkan keadaan tertentu.
Kemudian, mengenai yang berhubungan dengan penerimaan pesan atau siswa, hendaknya diperhatikan hal-hal atau perbedaan-perbedaan pada setiap anak yang akan menerima pesan seperti usia, jenis kelamin, kemampuan latar belakang sosial, bakat, minat, serta lingkungan belajar siswa. Penjelasan dari guru dikatakan berhasil jika menimbulkan pengertian dalam diri siswa. Kalau pengertian guru tersebut betul-betul jelas, hal tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam merencanakan suatu penjelasan. Yang pertama yaitu apakah penjelasan cukup relevan. Yang kedua, apakah penjelasan tersebut sesuai dengan daya tangkap dan jangkauan siswa. Yang selanjutnya yaitu apakah penjelasan sesuai dengan pembendaharaan, pengetahuan, dan pengalaman siswa. Selanjutnya, apakah cara penyampaian penjelasan akan mampu memikat perhatian siswa. Kemudian, apakah struktur argumentasi cukup bisa meyakinkan siswa. Selanjutnya yaitu apakah penjelasan juga mengandung unsur motivasi yang mampu mendorong siswa. Kemudian yang kedua yaitu komponen yang kedua yaitu penyajian suatu penjelasan. Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu kejelasan. Yang kedua yaitu penggunaan contoh dan ilustrasi. Dalam memberikan penjelasan sebaiknya digunakan metode-metode atau contoh-contoh yang ada hubungannya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pemberian tekanan. Dalam memberikan penjelasan, guru harus memusatkan perhatian siswa kepada masalah pokok dan mengurai informasi yang tidak begitu penting. Yang selanjutnya yaitu dalam penggunaan balikan. Guru hendaknya memberi kesempatan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman, keraguan, atau tidak mengertinya ketika pelajaran itu diberikan. Selanjutnya yaitu variasi keterampilan. Menjelaskan tidak berarti guru menjelaskan sepanjang jam pelajaran. Guru perlu memuat variasi yang dapat memikat perhatian siswa. Variasi dapat dilakukan dalam menyampaikan materi maupun dalam metode dan proses interaksi. Kemudian, pada kenyataannya cara mengajar guru tidak seperti yang diharapkan. Guru dapat dalam melakukan kegiatan pembelajaran kesalahan yang tidak disadari antara lain. Yang pertama yaitu ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Sebaiknya guru tersebut jangan duduk terus-menerus. Dengan adanya perpindahan posisi akan menciptakan perhatian siswa. Kemudian suara guru tidak terlalu pelan dan pandangan tidak menyapa. Kemudian guru terlalu bertele-tele. Kemudian guru tidak memiliki perencanaan awal yang diajarkan kepada siswa. Kemudian tulisan guru di papan tulis harus jelas. Dalam kegiatan menjelaskan dibutuhkan suatu ketelitian, kepaduan kerurutan dan kelogisan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, antara subbab satu dengan subbab yang lain berikut, sehingga akan membentuk sebuah penjelasan yang baik dan utuh. Dalam kegiatan guru memberikan penjelasan haruslah kreatif, karena guru yang penuh inovasi akan selalu ditunggu oleh para muridnya. Tentu kreasi dan inovasi yang positif. Bagaimana mungkin seorang guru mengajarkan muridnya supaya aktif kalau ia sendiri kontraproduktif? Dari sini diketahui bahwa guru banyak berurusan dengan strategi dalam melakukan tugas mengajar sehari-hari. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya Ani, saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan keterampilan menjelaskan. Kelebihan keterampilan menjelaskan yang pertama yaitu lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa. Nah, dengan memberikan penjelasan yang baik kepada siswa, maka siswa akan lebih mudah menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima dari guru
yang memberikan penjelasan. Yang kedua, lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Maksudnya, penjelasan yang baik dan sistematis, maka siswa akan mudah dalam meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Nah, apabila seorang guru menguasai keterampilan menjelaskan dengan baik, maka guru akan lebih mudah dalam menyajikan materi pembelajaran yang baik juga. Nah, dengan demikian, maka siswa akan mudah dalam mengembangkan ide-ide yang mereka miliki. Yang keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran. Nah, misalnya siswa mengalami masalah di dalam pembelajaran. Ada siswa yang kurang paham dengan pelajaran yang diberikan guru. Nah, melalui penjelasan yang disampaikan oleh guru, maka siswa dengan mudah mencerna setiap pelajaran yang diberikan. Yang kelima, merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Nah, melalui penjelasan yang diberikan oleh guru, maka dapat membantu guru dalam memberikan materi kepada siswa. Yang terakhir, dapat meningkatkan analisis guru terhadap teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang mendalam. Terus, kelemahan dalam keterampilan menjelaskan. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, maka peserta didik cenderung menjadi pasif, sehingga tidak ada interaksi guru dengan siswa karena terlalu lama di dalam memberikan penjelasan. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka penjelasan terkesan membosankan, sehingga siswa menjadi malas di dalam belajar. Yang ketiga, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.